jadi sama seperti minggu-minggu sebelumnya kita juga akan bahas tentang integritas hari ini teman-teman. Nah seperti yang kita udah tahu, integritas itu adalah sebuah karakter kan ya. Nah dan yang namanya karakter itu pastinya membutuhkan proses dan disiplin. Disiplin itu apa sih? Berarti kayak hal yang harus dilakukan terus menerus. Jadi nggak kayak dilakuin terus nggak dilakuin nggak dilakuin. Nah seringkali teman-teman yang namanya disiplin ini suka kayak tiba-tiba nyaruh jadi yang namanya rutinitas, terjebak rutinitas. Di sini kita pernah dengar yang namanya terjebak rutinitas? Pernah ya? Nah apa sih yang ngebedain terjebak rutinitas sama disiplin? Kalau terjebak rutinitas tuh jadi kayak kita ngelakuin, sama-sama ngelakuin tapi kayak nggak ngerti tujuannya. Jadi kayak nggak tahu kenapa sih dia harus melakukan apa yang dia lakukan. Sedangkan kalau disiplin itu ada tujuannya, ada goalnya. Jadi orang yang melakukan tuh emang tahu kenapa dia harus melakukan hal itu. Nah kok jangan sampai teman-teman kita tuh terjebak rutinitas. Karena kalau misalkan terjebak rutinitas walaupun mungkin kelihatannya sekarang dilakuin nih. Tapi kalau misalkan nggak ngerti tujuannya untuk apa, nggak ngerti goalnya untuk apa, maka akan gampang banget yang namanya terombang ambing. Contohnya kayak di sini kita sebagai umat Kristen gitu ya, sebagai orang Kristen itu yang namanya datang ke gereja setiap minggu itu kan kayak ya wajib gitu kan. Maksudnya kayak dan banyak banget orang-orang di luar sana yang datang ke gerejanya tuh kayak jadi ya udah karena hari Minggu ya ke gereja. Tapi nggak tahu tujuannya apa. Jadi kalau misalkan teman-temannya pada datang ke gereja, ikut datang ke gereja. Kayak FOMO, semua datang seru-seruan. Tapi begitu teman yang nggak datang ke gereja, ya udah gue juga nggak datang ke gereja deh hari ini. Kayak gitu-gitu. Nah itu yang namanya terjebak rutinitas. Tapi kalau misalkan disiplin, kita mengerti kenapa sih kita harus datang ke gereja setiap minggu. Kenapa sih kita harus tertanam dalam komunitas. Kenapa sih kita harus tertanam, harus tergabung dalam live dan sebagainya. Itu jadi saat teman-teman kita nggak datang ke gereja pun, kita pastinya akan tetap datang ke gereja. Jadi nggak gampang terombang ambing. Itu yang namanya disiplin. Jadi kita tahu, kita punya goal dan kita mengerti siapa sih kita ini. Kayak gitu teman-teman. Contohnya selain itu kayak atlet, kita kayaknya minggu-minggu pertama juga sempat bahas tentang atlet ya. Kalau kayak atlet dia kan tahu ya, dia harus memenangkan sebuah pertandingan. Jadi dia harus jaga makan, dia harus latihan. Jadi misalkan nih orang-orang di sekitarnya dia pada lagi makan Indomie, mungkin gak sih orang ini akan ikut makan Indomie juga? Harusnya enggak kan pasti. Nah beda sama aku, misalkan aku juga mau jaga makan nih. Tapi aku gak punya goal untuk memenangkan suatu pertandingan kan. Cuma aku mau jaga makan. Aku gak mau makan Indomie dulu selama beberapa bulan ke depan. Terus tiba-tiba hari Minggu aku lihat Caca kucuk beli Indomie. Terus dia makan dengan wow enak banget. Akhirnya aku pasti bakal kayak Ca mau bagi. Kayak gitu kan. Itu kayak gampang banget terombang ambing. Kalau misalkan kita gak punya goal, kita gak punya tujuan. Nah demikian pula teman-teman dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita juga harus mengerti kan siapa sih kita ini. Kita ini adalah seorang hamba dan anak-anaknya Tuhan. Dan goal kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita harus terus fokus sama goal itu untuk memuliakan Tuhan. Gimana caranya kita bisa memuliakan Tuhan? Kita harus hidup serupa dan segambar dengan Tuhan. Berarti memiliki karakter Allah, betul gak sih? Dan yang namanya untuk memiliki karakter Allah berarti kita membutuhkan integritas. Kita memerlukan disiplin untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, integritas teman-teman, ini kan sebagai karakter yang benar ya. Adalah apa yang kita katakan dan yang juga kita lakukan gitu kan. Jadi mau orang lihat gak lihat ya kita melakukan apa yang kita katakan. Dan buah dari integritas ini tuh biasanya adalah kejujuran, tanggung jawab, komitmen, kesetiaan. Nah buah-buah ini tuh biasanya pastinya akan menambahkan kepercayaan gitu teman-teman. Jadi dengan memiliki integritas maka kepercayaan kita terima juga pastinya akan semakin bertambah. Contoh, aku akan banyak contoh ya BTW guys. Jadi gak apa-apa amin? Amin. Oke, contohnya di sekolah nih misalkan. Di sekolah ada 2 anak. Yang satu anaknya tuh kayak kalau guru lagi menjelaskan dia dengerin, dia catet. Terus habis gitu dia bertanggung jawab, disuruh ini dia lakuin. Terus yang satunya lagi kayak tidur-tiduran lah di kelas, ugal-ugalan lah.
males kayak gitu-gitu. Nah kira-kira pas gurunya lagi mau milih ketua kelas, siapa yang akan dipilih? Pasti yang pertama, betul gak sih? Nah begitu pula dengan firman Tuhan teman-teman. Kita mau baca di Lukas 16 ayat 10. Mari kita nanti media akan menampilkan. Oke, kita mau baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah benar teman-teman, jadi kayak ini saat dia setia, kayak misalkan si anak sekolahan itu, dia setia sebagai perannya menjadi seorang murid. Dia diajarin, dia dengerin, dia patuh sama gurunya. Terus habis gitu pastinya dia akan, karena dia udah setia dalam perkara-perkara yang kecil itu, maka dia akan dipercayakan pastinya sama perkara yang lebih besar, yaitu dikasih kepercayaan untuk jadi ketua kelas, jadi ketua OSIS, kayak gitu-gitu. Sama dengan Tuhan teman-teman. Saat kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka pastinya Tuhan juga akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Jadi makanya kenapa dibutuhkan integritas. Bahkan dalam hal-hal yang sepele pun kita harus terus teman-teman memegang integritas itu. Biar apa? Biar Tuhan juga mempercayakan kepercayaan yang lebih besar, karena emang itu adalah maunya Tuhan untuk mempercayakan kita dengan kepercayaan yang lebih besar lagi, untuk menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Amin. Amin. Terus di 1 Korintus 4 ayat 1, ini aku bacain aja. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kayak gitu. Nah, di hari ini teman-teman, aku akan kasih 2 poin, 2 contoh terkait small things big impact. Jadi, poin yang pertama, hari ini aku BTW nggak sediain PPT, jadi kita dengerin aku aja, amin. Jadi kan harus fokus teman-teman. Karena biasa kalau ada PPT kan kayak sebelumnya ke skip. Masih bisa lihat PPT. Coba hari ini nggak ada PPT. Oke, jadi untuk melatih kefokusan. Amin. Amin. Oke, yang pertama, berintegritas dalam menjaga perkataan. Di sini kita kalau hari Minggu kita nyanyi misalkan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Nah, terus habis gitu kita udah ngomong kayak gitu, itu kan kita juga ngomong kan, saat kita nyanyi itu kita juga memperkatakannya, amin. Kita gak cuma asal sekedar ngomong, ya gak sih? Nah, jadi saat kita udah nyanyi kayak gitu di gereja, terus saat kita di rumah, saat kita sehari-hari, saat kita bercanda, saat kita lagi serius, kita lagi marah, perkataan apa sih yang kita ucapin saat kita di gereja, saat kita di sekolah, saat kita di rumah, ke orang tua? Perkataan apa yang kita ucapkan? Seringkali kita ngerasa kayak ya udah apa yang gue omongin ya nanti orang-orang juga lupa. Gue juga nggak terlalu mean it gitu apa yang gue katakan. Jadi kadang tuh kita suka menganggap sepele hal-hal yang kita ucapkan. Jadi nggak terlalu perhatiin. Padahal enggak teman-teman. Perkataan itu tuh bisa memberikan dampak yang sangat besar sebenarnya. Kelihatannya sepele tapi bisa memberikan dampak yang begitu besar. Di Amsal 15 ayat 4, kita mau baca bareng-bareng. 15 ayat 4. Oke, 1, 2, 3. Ya, dan di versi TSI-nya juga ada seperti ini. Perkataan yang lemah lembut menghidupkan, perkataan yang kejam menghancurkan. Jadi dari poin ini kita bisa lihat bahwa perkataan kita itu tuh punya 2 peranan yang sangat besar dan sangat penting. Betul gak sih? Yaitu untuk membangun dan menghidupkan, yang satu lagi untuk membuat lesu dan menghancurkan jiwa seseorang. Terus habis itu selain di ayat ini juga bisa ditekanin lagi di Efesus 4 ayat 29. 1, 2, 3. Ya benar banget teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mengerti, ini aja kita juga udah diajarkan untuk jaga perkataan kita. Jadi apa yang kita ucapkan semuanya itu karena punya peranan yang begitu penting. Jadi
harus dijaga karena di versi NIV-nya juga ada dibilang seperti ini. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Nah, unwholesome tuh artinya apa sih? Artinya tuh jadi kayak perkataan-perkataan yang gak baik, perkataan yang bisa membawa dampak yang buruk, itu tuh jangan sampai keluar lewat mulut kita. Kalau misalkan kita udah memuji Tuhan saat kita di gereja, kita memperkatakan perkataan-perkataan berkat saat di gereja, biarlah perkataan yang sama juga keluar dari mulut kita saat kita juga di luar gereja, amin. Nah, kenapa sih kita harus benar-benar memperhatikan, kenapa sih kita harus sebegininya dalam menjaga setiap perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Di Yakobus 3 ayat 9 ayat 11, kita mau baca sama-sama lagi, setuju? Setuju, mari kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Lagi? Ayat 10. Ayat 11. Nah, jadi kenapa sih Tuhan mau biar kita tuh harus menjaga mulut kita harus berintegritas dalam kita menjaga perkataan kita, karena Tuhan mau biar hidup kita, biar dari perkataan kita ini hanya memancarkan sumber yang bawa kehidupan dan bukan malah melemahkan orang kayak gitu. Jadi kayak satu sumber aja, dan Tuhan udah bilangin di sini kita tuh nggak bisa jadi dua mata air, teman-teman. Kita cuma bisa pilih salah satu. Kita mau jadi sumber kehidupan atau enggak. Kita nggak bisa kayak mix kayak gitu, karena saat Tuhan mau pakai kita, ya Tuhan tuh harus lihat dulu apakah kita berintegritas gak sih menjaga perkataan kita. Di luar sana perkataan-perkataan kita membawa berkat atau enggak. Atau saat orang lain lagi kesel sama orang, kita ikut-ikutan malah ngomporin, kita malah marah-marah. Nah, itu mempengaruhi, teman-teman, karena dari situlah dilihat apakah kita ini berintegritas atau enggak sih kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar menjaga setiap perkataan kita, karena saat kita menjaga perkataan kita maka Tuhan akan bisa mempercayakan kepercayaan yang lebih besar lagi lewat setiap kita, amin, lewat mulut kita. Jadi saat kita, Tuhan juga bisa kayak memberikan kuasanya, jadi perkataan kita itu tuh powerful. Jadi saat kita ngomong gak cuma kayak kosong, tapi tuh benar-benar ada kuasanya Tuhan nyata. Jadi saat kita benar-benar jaga perkataan kita ya dimanapun kita berada, nanti suatu saat pas teman kita ada yang curhat, terus habis gitu kita kayak kuatin dia lewat perkataan kita, maka kuasa Tuhan tuh bisa sungguh-sungguh mengalir. Orang yang dengerin kita tuh bisa benar-benar dikuatkan, bahkan bisa mengenal Tuhan kayak gitu. Nah, kita semua pasti mau untuk dipakai Tuhan lewat perkataan kita, amin. Jadi ya kita harus benar-benar jaga perkataan setiap kita, teman-teman. Karena kayak yang tadi aku bilang, saat kita berintegritas, saat kita setia sama perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Nah, terus habis itu selain dari menjaga perkataan, contoh lainnya berintegritas dalam perkataan itu apa sih? Jadi yang contoh lainnya tuh kayak kita memegang perkataan kita saat kita bikin janji, saat kita ngomong sesuatu, kita benar-benar lakukan gitu. Dan kalau misalkan kita ternyata nggak bisa nih, nggak mampu untuk melakukannya, ya kita bilang, kita kayak bertanggung jawab. Kita nggak kayak tiba-tiba mengghosting, yaudah gue nggak bisa terus menghilang gitu aja. Tapi kita benar-benar kabarin, kita kasih sorry ya, ternyata gue belum bisa memenuhi janji itu, atau diberikan alasan, diberikan penjelasan kayak gitu, teman-teman. Bertanggung jawab sama apa yang kita udah katakan kayak gitu. Jadi itu ya, teman-teman, saat kita berintegritas dalam perkataan kita terus setia sama perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepercayaan yang lebih besar. Jadi lewat apa? Lewat kepercayaan yang orang lain akan berikan kepada setiap kita. Kalau misalkan kita ngomong, kita selalu bisa tepati. Kalau kita ngomong tuh nggak kosong, nggak ngomong doang, pastinya kepercayaan misalkan di mana? Di sekolah, di kantor, pasti juga akan datang untuk setiap kita kan. Dan selain kepercayaan dari manusia, kita juga mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Tuhan akan lebih lagi mau untuk memberikan kepercayaannya kepada setiap kita. Karena sebenarnya pada dasarnya emang Tuhan tuh mau pakai setiap kita. Tuhan tuh mau pakai setiap perkataan kita. Tuhan tuh mau mencurahkan kuasanya kepada setiap kita. Cuma
Masalahnya kita siap atau enggak gitu kan. Kalau misalkan kita aja belum bisa setia dalam hal-hal yang kecil, saat kita dikasih kepercayaan yang besar, kitanya yang akan KO gitu. Maksudnya kitanya akan malah gak bisa, gak punya capacity-nya kayak gitu. Dan malah kepercayaan yang diberikan itu malah bisa jadi malah membuat kita jadi jauh sama Tuhan atau malah menghancurkan kita kayak gitu. Dan saat sungguh setiap kepercayaan itu udah kita terima, pastinya itu juga akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Nah, selain itu teman-teman, selain berintegritas dalam menjaga perkataan, selain itu hal-hal kecil yang mempunyai dampak yang besar itu juga ada berintegritas dalam kita membaca Alkitab, teman-teman. Nah, ini juga biasanya kadang seringkali orang tuh gampang skip kayak gitu kan. Bisa kayak bolong-bolong atau kayak kalau udah capek ketiduran, udah capek jadi keskip. Jadi seakan-akan tuh kayak hal yang sepele karena nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat kecuali kita kasih tahu sendiri ya kan. Nggak ada yang tahu kita baca Alkitab setiap hari atau enggak. Nah, tapi sebenarnya saat kita berintegritas, kita terus usahain, kita terus jaga, kita untuk terus baca Alkitab setiap hari, maka itu juga punya dampak yang begitu besar dalam kehidupan kita loh teman-teman. Soalnya tanpa disadari saat kita baca firman Tuhan, saat kita terus renungin firman Tuhan setiap hari minggu kita datang ke gereja, kita dengerin firman Tuhan, maka pelan tapi pasti gitu ya, firman itu tuh, kebenaran firman itu akan mengubah prinsip cara pikir kita. Jadi mempengaruhi setiap keputusan-keputusan yang kita ambil pastinya. Karena kan saat kita menjalani kehidupan ini ya kita berjalan, kita menentukan sebuah keputusan pastinya berdasarkan prinsip hidup kita kan. Dan saat kita sering baca Alkitab itu tuh kita kayak mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih prinsip kita. Jadi membentuk prinsip kita. Dan lama-lama kebenaran firman itu tuh akan menyatu sama cara pikirnya kita. Jadi saat kita misalkan diperhadapkan sama keputusan, kita jadi tahu, oh yang Tuhan mau tuh yang kayak gimana sih, kayak gitu. Di ayat 2 Timotius 3 ayat 16-17 juga dikatakan seperti ini teman-teman. Kita mau baca bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita ulang sekali lagi dari ayat 16-17 ya. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi benar-benar dari ayat ini kita bisa lihat bahwa emang setiap firman Tuhan itu kan pastinya emang diilhamkan oleh Allah sendiri. Betul gak sih? Jadi bukannya kayak siapa manusia, misalkan Petrus atau Paulus, gue iseng-iseng gue tulis aja. Enggak kan, pasti kan itu benar-benar emang diilhamkan oleh Tuhan sendiri. Dan itu bermanfaat untuk mengajar setiap kita, untuk mendidik kita, untuk agar kita tuh bisa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya di sini kan dibilang di ayat 17-nya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah jadi sama, benar banget teman-teman ayat Alkitab. Makanya kenapa kita harus rajin baca Alkitab, kita harus rajin dengerin firman Tuhan, kita harus rajin dengerin kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tujuannya agar kita bisa diperlengkapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapannya Tuhan. Contohnya teman-teman, kayak dalam meresponi gitu, kita misalkan ya dalam kehidupan ini begitu banyak hal yang kita pastinya akan meresponi ya nggak sih, maksudnya kayak apa yang output dari kita kayak gitu kan. Tapi kayak di ayat Alkitab tuh banyak banget diajarin, kayak misalkan di Matius 7 ayat 1-5 itu kita diajarin untuk tidak menghakimi. Dan di Wahyu diajarin juga bahwa penghakiman itu adalah miliknya Tuhan. Jadi dari sini aja kita bisa diajarin, oh ya kita jangan menghakimi. Kalau misalkan kita kayak ngelihat ada siapa ngapain, atau kayak teman kita ada yang ngomong, si bos ini ya kayak gini. Padahal kita nggak tahu kebenarannya juga, kita cuma dengar
Tapi kan seringkali orang kayak, iya ya kayak gitu-gitu, jadi malah menghakimi orang tersebut. Nah padahal dengan kita jadi tahu ayat ini, kalau Tuhan bilang jangan menghakimi karena penghakiman hanya miliknya Allah. Itu juga akan mempengaruhi keputusan kita pastinya. Saat kita diperhadapkan kita akan menghakimi atau enggak, ya udah kita jadinya nggak akan menghakimi. Ya udah biarkan Tuhan aja menghakimi karena penghakiman hanya miliknya Tuhan. Terus di Roma 12 ayat 9 itu juga kita diajarin kalau ada yang jahat sama kita jangan dibales karena pembalasan hanya miliknya Tuhan. Nah ini kan juga kayak hal-hal ini kan hanya diajarinnya di firman Tuhan gitu. Kalau misalkan dunia soalnya ngajarinnya apa? Saat dia tampar pipi kanan, kamu tonjok dia gitu kan. Maksudnya kayak kalau dia jahat, dia baik sama kamu, kamu baikin dia. Tapi kalau misalkan dia jahat sama kamu, ya jahatin balik. Kayak gitu kan, dunia ngajarinnya kayak gitu. Tapi Tuhan ngajarinnya kan enggak. Tuhan ajarinnya saat ada orang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, kayak gitu. Nah jadi kayak yang seperti itu teman-teman, itu tuh hanya diajarnya di Alkitab. Dan saat kita benar-benar baca firman Tuhan setiap hari, kita renungin, maka itu akan menjadi prinsip kehidupan kita. Jadi saat ada orang yang jahatin kita, ada orang yang berbuat salah sama kita, ada orang yang berbuat curang sama kita nggak malah gua bales dia nanti sih, kita nggak bakal kayak gitu kan. Tapi keputusan kita akan apa? Ya udah kita ampuni. Karena di Matius 22 juga diajarin kan bahwa hukum yang utama dan terutama adalah apa? Untuk kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Jadi itu yang menjadi prinsip kehidupan kita. Kita nggak lagi kesel-kesel, kita nggak lagi memberikan respon-respon yang nggak berkenan di hadapannya Tuhan. Karena saat kita sering baca Alkitab, kita sering dengerin firman Tuhan, ya itu yang akan menjadi prinsip kehidupan kita gitu. Terus selain tentang respon yang kayak gitu, saya itu di 2 Korintus 12 juga diajarin bahwa kita tuh gak perlu khawatir karena dalam kelemahan kita maka kuasa Tuhan akan semakin sempurna. Nah yang kayak gitu-gitu itu kan juga sangat mempengaruhi setiap apa yang kita rasakan juga gitu kan. Maksudnya banyak banget orang-orang di luar sana yang mereka gak kenal sama Tuhan. Itu mereka jadi kayak hidupnya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, depresi, bahkan sampai ada yang bunuh diri, ada yang suka nyakitin diri sendiri. Itu karena apa? Karena mereka terlalu khawatir, karena mereka terlalu takut. Tapi kok saat kita tahu kebenaran firman Tuhan, saat kita jadikan itu prinsip, maka setiap kali kita diperhadapkan sama hal yang besar, kita ngerasa kita kayak gak mampu, kita gak sanggup, tapi kita akan langsung ingat lagi, dalam kelemahan kita kuasa Tuhan akan semakin sempurna. Jadi kita benar-benar akan, yaudah Tuhan, aku akan serahkan ke Engkau aja, maunya Tuhan kayak gimana. Kalau emang Tuhan mau hal itu terjadi, ya kita percaya bahwa itu adalah yang terbaik buat setiap kita juga, amin. Karena masa depan kita dalam tangannya Tuhan. Nah hal-hal seperti itu, itulah yang akan menjadi kayak pedoman hidup kita teman-teman. Makanya jadi walaupun kelihatannya kayak hal sepele, oh gue hari ini kayaknya juga gak ngerti bacaan firman Tuhannya apa, gue hari ini kayak gak dapet apa-apa. Tapi saat kita rutin lakukan, kita terus usahakan untuk ngertiin apa yang kita baca, maka itu tuh benar-benar akan mempengaruhi setiap prinsip kehidupan kita, cara pikir kita, cara kita untuk output kita kayak gimana, kayak gitu teman-teman. Jadi mari kita sama-sama berjuang untuk baca Alkitab setiap hari, amin? Amin. Nah, terus teman-teman, kalau kayak dari contoh lainnya yang menggeser itu kan tadi kayak rohani-rohani gitu ya. Kalau contoh lainnya nih, misalkan kayak untuk para manusia-manusia yang sudah kerja, siapa di sini yang udah kerja? Oh masih dikit di sini, banyak kan anak SMA lah ya kan. Ya kalau misalkan kayak tentang dunia pekerjaan gitu ya, kalau misalkan kayak tentang bayar pajak lah kayak gitu, kan ada orang yang kayak gue nggak mau lah bayar pajak gue juga nanti dikorupsiin lah atau apa kayak gitu-gitu. Tapi di Alkitab loh bahkan diajarin yang pokoknya ada di Matius kalau nggak salah, diajarin bahwa kita harus memberikan ke negara apa yang emang wajib untuk kita lakukan. Yang kepada kaisar kan kalau sekarang nggak ada ya. Jadi kepada pemerintahan apa yang kita wajib lakukan, apa yang wajib kita berikan. Jadi kayak tetap lakukan kewajiban kita apapun itu hasilnya gitu. Jadi pokoknya tetap lakukan bagian kita. Itu kan juga diajarin di mana? Di Alkitab kayak gitu kan. Jadi itu mempengaruhi setiap kehidupan kita banget lah, baik itu secara spiritual maupun secara duniawi juga. Makanya itulah pentingnya untuk kita
benar-benar baca Alkitab setiap hari teman-teman. Amin. Rajin dengerin firman Tuhan. Amin. Amin. Oke teman-teman, jadi ya oke, jadi kayak gitu. Pokoknya emang firman aku sharing firman hari itu nggak banyak dan nggak ribet, tapi ya itulah teman-teman, kayak kita harus mulai perhatikan bahkan hal-hal yang kecil sekalipun. Seringkali kita selalu ngerasa kayak, oh gue harus fokusnya ke hal-hal yang besar aja nih langsung, dan kita nggak perhatiin yang kecil-kecil. Kita nggak perhatiin apa yang di balik panggungnya, yang di belakang layarnya itu kita nggak terlalu perhatiin. Tapi yang Tuhan ajarin, yang aku mau sampaikan hari ini adalah bahwa kepercayaan yang besar itu akan datang saat kita tuh berintegritas dulu, kita setia dulu bahkan sama hal-hal yang kecil kayak gitu. Jadi mari kita sama-sama tekuni, maupun mungkin kita lihat sekeliling kita, oh kayaknya banyak yang gak ngelakuin, banyak yang mungkin gak jaga perkataan, banyak yang melakukan hal yang gak baik. Tapi ayo kita tetap tekun aja, kita tetap lakuin bagian kita, karena toh saat nanti kita sudah meninggal gitu, kita dipanggil Tuhan gitu ya, kan Tuhan gak akan menerima alasan. Kalau misalnya nih kayak Tuhan tanya, kenapa kamu gak ngelakuin ini? Kita kan gak akan bisa bilang, soalnya teman-teman saya gak ngelakuin. Kita kan gak bisa bilang kayak gitu, karena ya itu kan personal, pribadi lepas pribadi. Jadi mari kita sama-sama terus teman-teman menekuni setiap perkara-perkara yang kecil itu, amin. Terus jaga perkataan, terus kita rajin baca Alkitab teman-teman. Itu 2 poin yang aku mau sampaikan, yang simple tapi biarlah bisa menjadi berkat bagi setiap kita, amin. Penutupnya teman-teman, karena di akhir zaman ini kan juga kita tahu bahwa pemusik udah bisa aku panggil naik lah. Wih, jarang-jarang nih aku manggil pemusik duluan. Oke, karena di hari-hari terakhir ini kan kita udah tahu ya bahwa Tuhan tuh sedang mencurahkan Pentakosta yang ketiga. Jadi Tuhan tuh pasti akan mencurahkan kuasanya, tanda-tanda heran dan mujizat. Benar gak sih? Nah jadi mari kita benar-benar sama-sama persiapin diri kita, teman-teman, dari hal-hal yang kecil. Maka nanti Tuhan akan kasih kepercayaan yang besar lagi. Biarlah sungguh saat Tuhan mau curahin kuasanya, dia bisa mendapati kita tuh kayak udah siap, udah ready gitu untuk menerima setiap kepercayaan itu. Biar kita tuh bisa Tuhan dapati menjadi salah satu orang yang bisa dipercaya untuk menjadi perpanjangan kuasa tangannya Tuhan, amin. Dan biarlah sungguh karakternya juga bisa didapati berkenan juga di hadapannya Tuhan, amin. Amin.